2026. Menggugah perasaan. Halo saudara-saudara, sahabat sepak bola Indonesia, para pecinta Garuda Muda di seluruh penjuru tanah air. Hari ini kita berkumpul bukan untuk merayakan kemenangan, melainkan untuk merenungkan sebuah kenyataan pahit. Timnas U23 Indonesia dipastikan tidak tampil di dua ajang besar Asia tahun 2026. Piala Asia U23 di Arab Saudi dan Asian Games di Jepang. Dua panggung yang seharusnya menjadi kesempatan emas bagi anak-anak muda kita untuk menunjukkan jati diri, kini harus dilewati tanpa kehadiran merah putih. Namun, mari kita lihat lebih dalam. Mari kita pahami kronologi, aturan baru, respons resmi, dan dampak besar yang akan kita rasakan. Dan yang lebih penting, mari kita jadikan momen ini sebagai bahan refleksi, bagaimana kita bisa bangkit, bagaimana kita bisa belajar, dan bagaimana kita bisa menyalakan kembali semangat Garuda Muda untuk masa depan. Babak kualifikasi Piala Asia U23 2026, kronologi pahit. Perjalanan Timnas U23 menuju Piala Asia 2026 dimulai dengan penuh harapan. Di babak kualifikasi, Garuda Muda tampil dengan semangat juang tinggi. Mereka berhasil menaklukkan beberapa lawan, hingga akhirnya tiba pada laga penentuan, 9 September 2025, melawan Korea Selatan. Pertandingan itu menjadi titik balik. 1 gol dari Korea Selatan cukup untuk memupuskan mimpi. Indonesia kalah 0-1. Hasil itu membuat Korea Selatan menjadi juara grup, sementara Indonesia hanya finish sebagai runner-up. Dan aturan jelas, hanya juara grup yang berhak melaju ke putaran final. Bayangkan perasaan para pemain muda kita. Mereka sudah berjuang, sudah berkeringat, sudah menaruh harapan bangsa di pundak mereka. Tetapi 1 gol, 1 kekalahan, menghapus kesempatan tampil di panggung Asia. Aturan baru Asian Games 2026, pintu yang tertutup. Biasanya, Asian Games memberi kesempatan lebih luas. Tetapi tahun 2026 berbeda. Dewan Olimpiade Asia, OCA, AFC, dan tuan rumah Jepang menyepakati aturan baru. Hanya tim yang lolos ke Piala Asia U23 2026 yang berhak tampil di cabang sepak bola putra Asian Games. Artinya, Piala Asia U23 bukan hanya turnamen tersendiri, melainkan gerbang menuju Asian Games. Dengan sistem ini, hanya 16 tim yang tampil. Dan karena Indonesia gagal lolos ke Piala Asia, otomatis pintu Asian Games pun tertutup. Keputusan ini dijelaskan oleh Sekjen AFC, Datuk Seri Windsor Paul John. Ia menegaskan bahwa tuan rumah Jepang menginginkan kompetisi 16 tim, dan AFC bertanggung jawab atas teknis penyelenggaraan. Untuk edisi berikutnya, jumlah tim bisa berbeda, tergantung tuan rumah. Tetapi untuk 2026, aturan sudah final. Respons PSSI, menunggu kepastian. Di tengah kabar ini, PSSI melalui Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, menyatakan belum menerima surat resmi. Entry name sudah dikirim 2 bulan sebelumnya. Komunikasi masih berlangsung dengan Komite Olimpiade Indonesia. Ada nuansa ketidakpastian. Seolah masih ada harapan kecil, meski secara aturan sudah jelas. Sumarji berkata, "Sampai saat ini kami belum mendapatkan surat resmi bahwa kita tidak ikut dalam Asian Games di Jepang." Pernyataan ini menunjukkan bahwa PSSI masih berusaha mencari celah, masih berkoordinasi, masih menunggu kepastian. Tetapi publik tahu, aturan sudah ditetapkan. Dampak besar bagi sepak bola Indonesia. Absennya Timnas U23 dari 2 ajang besar ini bukan sekadar soal pertandingan. Dampaknya jauh lebih luas.
Hilangnya panggung internasional, pemain muda kita kehilangan kesempatan berhadapan dengan tim-tim kuat Asia. Terhambatnya pengalaman, kompetisi besar adalah tempat belajar, tempat mengasah mental. Tanpa itu, perkembangan bisa melambat. Perbandingan dengan ASEAN, Vietnam dan Thailand lolos ke Piala Asia U23 2026. Mereka berpeluang tampil di Asian Games. Sementara Indonesia tertinggal. Citra sepak bola nasional, publik internasional melihat Indonesia absen, dan itu memengaruhi reputasi. Refleksi kegagalan sebagai guru. Namun, mari kita berhenti sejenak. Mari kita lihat sisi lain. Kegagalan bukan akhir. Kegagalan adalah guru. Garuda Muda telah menunjukkan semangat. Mereka kalah, tetapi mereka tidak menyerah. Dan dari kekalahan ini, kita bisa belajar. Pentingnya konsistensi pembinaan usia muda. Pentingnya kompetisi domestik yang berkualitas. Pentingnya strategi jangka panjang, bukan hanya hasil instan. Kita harus berani berkata, ya, kita gagal. Tetapi kita akan bangkit. Pesan spiritual, harapan yang tak pernah padam. Dalam hidup, kita sering menghadapi pintu yang tertutup. Tetapi pintu lain akan terbuka. Begitu juga dengan sepak bola Indonesia. Kita mungkin tidak hadir di Piala Asia U23 2026. Kita mungkin tidak tampil di Asian Games 2026. Tetapi panggung masa depan masih terbuka lebar. Ada SEA Games, ada AFF, ada kualifikasi Piala Dunia, ada kesempatan lain. Yang terpenting adalah semangat. Semangat Garuda Muda tidak boleh padam. Semangat bangsa tidak boleh hilang. Ajakan untuk bersatu. Saudara-saudara, mari kita jadikan momen ini sebagai refleksi. Mari kita dukung pemain muda kita. Mari kita dorong pembinaan sepak bola. Mari kita bersatu untuk masa depan. Kita mungkin tidak ada di panggung Asia tahun ini. Tetapi kita bisa memastikan bahwa di masa depan, Garuda Muda akan kembali terbang tinggi. Karena sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Sepak bola adalah soal semangat, soal kebersamaan, soal harapan. Dan harapan itu tidak akan pernah padam. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Juga bagikan video ini agar semangat Garuda Muda Indonesia terus menyala. Sampai di video berikutnya, salam.